Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Podcast Kemenkes Kaltim untuk tahun 2021 kembali menyelenggarakan tentang penerimaan mahasiswa baru yang melalui beberapa jalur. Untuk tahun 2021 tetap sama seperti tahun sebelumnya, bahwa dimulai tahun 2020 Poltekkes Kemenkes Kaltim itu Poltekkes Kemenkes melaksanakan penerimaan mahasiswa baru itu secara bersama. Sebelumnya dilaksanakan berdasarkan kegiatan di Poltekkes masing-masing. Tetapi pada saat tahun 2020, dimulai tahun 2020, Kementerian Kesehatan sudah merancang untuk melaksanakan penerimaan mahasiswa itu berdasarkan seleksi bersama seluruh Indonesia. Nah, dimulai tahun 2020 bersama ini ada 3 tahap dilaksanakan. Pertama kali melalui jalur PNBP, yaitu penelusuran minat dan prestasi. Yang kedua adalah jalur SIMAMA, yaitu seleksi penerimaan mahasiswa baru bersama. Dan yang jalur ketiga itu adalah berdasarkan jalur mandiri, yaitu seleksi penerimaan mahasiswa baru secara mandiri dengan prinsip adalah untuk memenuhi kuota daripada jalur PNBP dan jalur SIMAMA. Kementerian Pendidikan Kebudayaan pun sedang melaksanakan hal yang serupa. Ini sudah lama penerimaan mahasiswa baru. Jika seperti PNBP itu kita mengikuti dari Kemendikbud, sama seperti jalur SBMPTN, seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri. Nah, SIMAMA ini sama dengan PNBP sama dengan jalur SNMPTN. Kalau SIMAMA itu sama dengan jalur SBMPTN, seleksi bersama, yaitu melalui uji tulis. Dan kalau mandiri sama seperti jalur mandiri. Nah, di 3 jalur ini, untuk yang PNBP kita melaksanakan berdasarkan prestasi. Jadi inti utamanya selain nilai tidak boleh kurang dari masing-masing semester, itu tidak ada nilai yang kurang dari 7 atau nilai 70 ke bawah. Tetapi yang utama adalah harus melampirkan prestasi. Prestasi yang didapat adalah berdasarkan prestasi selama pendidikan di sekolah menengah umumnya atau sekolah menengah kejuruannya. Tidak boleh diambil sebelum dia memasuki sekolah menengah umum atau menengah kejuruan. Nah, itu harus ada melampirkan tentang prestasi. Poltekkes saat ini juga selain melaksanakan PNBP, SIMAMA ini juga dilaksanakan bukan beberapa tahap, tetapi pada saat tes tahun ini kita berdasarkan CBT, Computer Based Test, yang tahun lalu dilaksanakan penerimaan mahasiswa barunya adalah berdasarkan PBT atau Paper Based Test. Nah, CBT tahun ini dilaksanakan di masing-masing tempat Poltekkes. Nah, barangkali untuk SIMAMA sementara ini ya. Syarat-syaratnya apa aja? Untuk syarat-syarat daripada penerimaan mahasiswa baru nanti juga akan ada di dalam laman yang akan ditampilkan di laman Poltekkes. Yaitu syarat-syarat ini pertama kali untuk yang PNBP itu adalah lulus SMA, SMU, SMK, Madrasah Aliyah, kemudian nilai tidak boleh kurang dari 70, usia maksimal adalah 27 tahun, kemudian yang berpendidikan paket C pun saat ini diizinkan untuk mengikuti
seleksi yang ada di Kementerian Kesehatan. Dari sekolah dari Poltekkes mana aja bisa masuk untuk mendapatkan mengikuti pendidikan di Poltekkes. Jadi tidak menutup kemungkinan untuk yang paket C, ijazah paket C itu tetap memiliki peluang untuk mengikuti pendidikan di Poltekkes. Syarat-syaratnya yaitu tadi SMU, SMK, Madrasah Aliyah Negeri, kemudian yang dari SMK itu dari Tata Boga boleh, pertanian IT boleh untuk mengikuti, karena di Poltekkes Kemenkes Kaltim program yang dibuka itu kami memiliki ada 8 program studi, antara lain yaitu keperawatan, kebidanan. Untuk jurusannya itu yaitu adalah jurusan keperawatan, jurusan kebidanan, jurusan gizi, kemudian teknik laboratorium medik, dan jurusan promosi kesehatan. Di antara jurusan itu memiliki beberapa program studi. Seperti keperawatan memiliki program studi Diploma 3 Keperawatan, Diploma 4 atau Sarjana Terapan Keperawatan, dan profesi nurse. Begitu juga dengan kebidanan. Kebidanan memiliki Prodi D3 Kebidanan, memiliki Prodi Sarjana Terapan Kebidanan atau yang sering dikenal dengan D4. Kemudian kebidanan juga memiliki program studi profesi kebidanan. Untuk gizi masih merupakan jurusan, jadi kemudian teknik laboratorium medik juga itu diploma 3. Kalau gizi sudah sarjana terapan, dan promosi kesehatan juga sarjana terapan. Nah, masing-masing dari prodi ini juga memiliki kekhususan untuk syarat-syaratnya. Untuk gizi itu terbuka peluang dari SMK seperti Tata Boga, kemudian dari perhotelan bisa masuk di gizi. Kemudian promosi kesehatan juga seperti itu. Dari SMK bisa masuk. Tetapi untuk yang di keperawatan setidak-tidaknya bisa bersaing itu adalah dari SMA atau SMU. Kebanyakan mereka bisa masuk melalui jalur yang dikenal dengan IPA atau A1, A2. IPA bisa masuk, IPS kita belum bisa, untuk tahun ini belum ada membuka peluang untuk IPS. Itu syarat-syarat daripada masuk ke Poltekkes Kaltim. Jangan lupa yang usia lebih dari 27 tahun, untuk sementara ini kami belum bisa memberi peluang untuk yang lebih dari 27 tahun, maksimal 27 tahun. Cara pendaftarannya Ya, untuk mekanisme pendaftaran daripada Simama tahun ini sama dengan yang tahun lalu, kita melalui online. Saat ini pendaftaran dengan cara online. Ya, nanti silakan membuka laman Poltekkes, ya, buka di laman Poltekkes melalui simamapoltekkes.kemenkes.go.id. Nah, itu untuk yang Simama. Kemudian yang PMDP, penelusuran minat dan prestasi serta mandiri, bisa melalui aplikasi online juga, yaitu di pnd.poltekkes.kaltim.ac.id, ya. Nah, ini pendaftaran melalui online. Untuk biaya pendaftarannya Bu? Ya. Mengenai biaya pendaftaran itu saya ambilkan gambaran beberapa tahun yang lalu. Kalau pendaftaran di Poltekkes ini ada yang boleh memilih 1 peminatan, maksimal 2 peminatan, tetapi pada tahun ini kebijakan dari pusat adalah minimal 2 peminatan, maksimal 3 peminatan. Jadi pendaftaran itu besaran biayanya adalah Rp125.000. Bagi mahasiswa, bagi calon mahasiswa yang ingin kuliah di Poltekkes,
boleh mendaftar maksimal 3 peminatan di mana saja di seluruh Indonesia, tetapi pilihlah satu tempat yang berdomisili dekat dengan Poltekkesnya atau Poltekkes itu dekat dengan tempat domisilinya, di mana Poltekkes tersebut bisa dijadikan tempat nanti untuk lokasi tes ujian. Karena ujian tahun ini adalah berdasarkan CBT offline, sehingga harus datang ke Poltekkes. Untuk di Kaltim, Poltekkesnya ya ada di Jalan Kurnia Makmur, Samarinda. Jika adik-adik yang ingin mendaftar nanti tidak berdomisili di Kalimantan Timur, tetapi mendaftarnya tidak di Poltekkes Kaltim, maka tesnya nanti bukan di Poltekkes Kaltim. Salah satu tempat pilihannya itulah yang nanti akan menjadi tempat dia melakukan ujian atau uji CBT-nya secara online. Ya. Kalau peluang untuk kelas lanjut jenjang gimana mendaftar? Peluang dari kelas alih jenjang itu memang punya jalur tersendiri, tidak dibuka bersama untuk si mama ini. Jadi untuk yang alih jenjang bisa nanti masuk di Mandiri, nanti akan dibuka jalur tersendiri untuk yang alih jenjang. Kegiatan kemahasiswaan yang ada di Poltekkesnya apa aja? Ya, sedikit mempromosikan kegiatan kemahasiswaan yang ada di Poltekkes Kemenkes Kaltim, agar supaya nanti adik-adik juga yang ikut berpartisipasi join dengan Poltekkes Kaltim mengetahui gambaran apa yang ada di Poltekkes Kaltim. Beberapa UKM yang ada di kita, yaitu pertama kali adalah UKM olahraga. UKM olahraga ini terdiri dari beberapa kegiatan olahraga seperti futsal, badminton, voli, tenis meja, kemudian catur. Itu untuk UKM-nya olahraga. Kemudian ada futsal. Nah, ada UKM yang lain seperti kebudayaan atau seni, yaitu tari. Kemudian ada UKM termasuk UKM seni suara di situ. Kemudian ada lagi UKM kerohanian. Jadi kerohanian ini juga terbagi dari yang beragama Muslim dan KBMK itu yang beragama non-Muslim. KBMK adalah kerukunan beragama Kristen Katolik untuk yang non-Muslim. Itu beberapa UKM sebetulnya banyak UKM di Poltekkes. Kegiatan-kegiatan kemahasiswaan ini sangat mendukung sekali agar supaya mahasiswa memiliki kreativitas dan mempunyai bisa menyalurkan niatnya, bisa menyalurkan kegiatannya, bisa menyalurkan prestasinya. Kemudian jangan lupa bahwa di Poltekkes Kemenkes Kaltim juga ada satu, walaupun saat ini belum untuk di kelas di Balikpapan, ada UKM kepramukaan. Jadi di Poltekkes Kaltim yang di Samarinda, Direktorat, baik itu di kampus B maupun di kampus A, kegiatan kepramukaan juga, insya Allah nanti mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir, kegiatan kepramukaan akan diaktifkan kembali. Ada kegiatan kepramukaan, itu UKM yang ada di Poltekkes Kemenkes Kaltim. Kalau kegiatan nasional yang pernah diikuti, jadi untuk di Poltekkes Kemenkes Kaltim, mahasiswa itu diberi keleluasaan untuk melakukan suatu kegiatan-kegiatan baik itu lokal maupun nasional, bahkan internasional dipersilahkan. Nah, kita sudah bukan merancang dan ini memiliki kegiatan rutin. Pertama kali kegiatan-kegiatan yang bersifat nasional untuk mahasiswa yang rutin berhubungan dengan Kementerian Kesehatan adalah kegiatan Mawapres, mahasiswa berprestasi, dan itu akan kami jaring melalui dari prodi atau program studinya
nanti prodi akan menyusulkan ke jurusan, jurusan akan menyusulkan ke direktorat, akan diseleksi dari masing-masing peserta yang terpilih, nanti satu mewakili Poltekkes Kemenkes untuk dibawa ke tingkat nasional untuk dipilih menjadi mahasiswa berprestasi. Kegiatan lainnya lagi yang bersifat nasional adalah kegiatan bahasa Inggris NHPSD. Kemudian ada kegiatan yang sifatnya skill, yaitu NHPSEO, itu yang bahasa Inggris. Kemudian untuk yang bersifat skill, kebidanan, keperawatan, itu dan gizi, ada kegiatan yaitu NHPSD. NHPSD ini adalah hak paten milik Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya. Dari Poltekkes Kemenkes Tasik belum bisa membuka untuk umum bahwa itu bisa diganti, digilir siapa pelaksananya. Sementara ini masih tetap Tasik yang memiliki hak paten untuk pelaksanaan kegiatan itu. Kemudian kegiatan-kegiatan lain yang bersifat nasional, ada Timnas, Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional, dan ini juga masih hak paten Poltekkes Tanjung Karang. Jadi mahasiswa boleh mengikuti Pekan Ilmiah Mahasiswa itu, yaitu berbentuk karya ilmiah, karya tulis ilmiah, hasil penelitian dikirim, nanti akan terseleksi dan sebagainya. Ini beberapa kegiatan-kegiatan yang bersifat nasional yang bisa diikuti oleh mahasiswa di Poltekkes Kemenkes. Beasiswa yang di sini apa? Beasiswa yang bisa diikuti oleh mahasiswa nanti yang sudah ikut join di Poltekkes Kemenkes Kaltim, untuk yang ada di Poltekkes Kemenkes Kaltim, beasiswanya itu adalah pertama kali penjaringan mahasiswa yang berprestasi. Berprestasi tadi satu mewakili prestasi dibawa ke pusat. Selebihnya yang mendapatkan nilai terbaik itu memiliki kuota berapa orang mendapatkan biaya perkuliahan, tetapi hanya sebatas uang kuliah. Itu ada di dalam beasiswa yang mendapatkan seperti mahasiswa berprestasi. Yang kedua adalah beasiswa yang saat ini masih memakai nama keluarga miskin Gafin. Jadi ada Gafin itu untuk beasiswa. Tetapi tidak menutup kemungkinan untuk di Provinsi Kalimantan Timur, mahasiswa boleh mengikuti beasiswa yang diadakan oleh pemerintah di Provinsi Kaltim seperti Kaltim Cemerlang, ya. Kemudian bantuan atau stimulan dari pemerintah daerah yang ada di masing-masing kota Balikpapan, kota Samarinda, gitu. Itu masing-masing daerah memiliki, dan mahasiswa diperkenankan untuk mengikuti seleksi, mengikuti pembiayaan untuk beasiswa. Jadi untuk di Poltekkes Kaltim ada mawakresnya, beasiswanya, kemudian ada Gafin. Ada kelarin mau yang terakhir proses. Untuk Simama tahun ini kita berusaha semaksimal mungkin karena kondisi saat ini adalah pandemi. Semoga pandemi ini segera berakhir sehingga target untuk Simama tetap sesuai dengan target semula, yaitu pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru dengan cara CBT atau computer based course. Kita tetap laksanakan. Jika juga memang tidak bisa dilaksanakan, maka kemungkinan besar nanti akan berubah menjadi ke portfolio. Kepada calon peserta pendaftar di Poltekkes Kemenkes di mana saja seluruh Indonesia, jangan lupa pada saat mendaftar harus mengupload berkas-berkas yang diminta di dalam lembar
lembar yang sudah ditampilkan itu yaitu antara lain nilai atau fotokopi ijazah yang dilegalisir, kemudian fotokopi KTP dan kartu keluarga. Jangan lupa pengisian portofolio. Portofolio ini yang sangat penting agar supaya sudah memiliki data-data, yaitu setiap peserta SIPEN baru wajib mengisi dan melengkapi portofolionya, antara lain nilai semester 1 sampai dengan semester 5 ya. Semester 1 sampai dengan semester 5. Semester 1 ada di tingkat 1, semester 1, semester 2. Di tingkat 2, semester 3, semester 4. Di tingkat 3 yaitu di semester 5. Itu harus diupload. Kemudian mengupload juga foto, dan bila peserta tidak mengupload di lamannya pada saat mendaftar, maka dengan sendirinya peserta akan teranulir, maka dengan sendirinya akan gugur. Oleh sebab itu, mengingatkan kembali kepada peserta yang ingin bergabung di Poltekkes Legislatif, jangan lupa mengupload daripada pengisian portofolio. Demikian penjelasan sedikit tentang seleksi penerimaan mahasiswa baru atau SIMANA Poltekkes Legislatif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.